Silakan minum dulu, Prof. Ya. Kita melihat nih Mas Tio. Pertanyaannya lebih spesifik nih. Okay. Bagaimana kaitannya dengan pelanggaran HAM di tahun 98, Prof? Oke, bagaimana, Prof? Itu yang ditunggu-tunggu itu pasti itu. Siapa ya? Yang tanya kamu apa sana? Oh, pertanyaannya ini. Nah, ini dulu, Prof. Kasus 98 itu terjadi pelanggaran HAM berat dalam 3 kasus. Setuju. Ya, dalam 3 kasus. Catat. Nah, sekarang ini masih terus berproses untuk dicari pembuktiannya. Sebagian sudah diadili, kan sebagian sudah ada yang dihukum kan? Ya. Iya kan, sudah ada yang dihukum. Ada yang dibebaskan itu sesudah dihukum, yang juga termasuk dalam kasus sekitar 98 jajak pendapat di Jawa Timur itu kita sudah ngajukan pelaku kejahatannya dihukum tapi tiba-tiba di PK dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi kita akan terus mencatat ini, ingin memastikan ketika ini masuk ke pengadilan tidak buang-buang waktu, dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung karena buktinya tidak ada, bukan peristiwanya tidak ada, buktinya tidak ada. Karena kalau saya katakan saya membunuh si A, orang yakin saya membunuh, tapi harus jelas membunuhnya dengan apa. Bukti kalau menggunakan pedang, pedangnya mana? Ditusuk dari belakang ada di depan, itu harus jelas. Nah, pembuktian gitu tuh penting di dalam hukum. Dan itu yang sekarang sulit bagi pelanggaran HAM berat itu. Karena peristiwanya udah lewat, kadangkala juga korbannya dipendem di tanah dengan semen, kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana melakukannya. Nah, itu yang sekarang jadi problem di dalam hukum pelanggaran HAM berat kita, sehingga kita nanti berpikir mau mencari jalan yang lebih praktis. Pembuktian itu tidak usah bertele-tele lah, ada kebijakan apa enggak, gitu kan? Kebijakannya ada, karena pelanggaran HAM berat itu artinya kebijakan oleh pejabat resmi, gitu. Oke. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menjawab soal kritikan gimmick yang ia lakukan dalam debat Pilpres keempat. Seperti diketahui, gestur celingak-celinguk Gibran saat menanggapi Cawapres 03 Mahfud MD menjadi sorotan. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mengaku tidak menemukan jawaban yang disampaikan Mahfud MD. Atas gestur celingukan itu, Gibran menuai banyak kritikan. Putra sulung Jokowi itu dianggap tidak sopan hingga meremehkan Mahfud MD sebagai senior politiknya. Saat ditemui di Ngadirojo, Wonogiri pada Selasa 23 Januari, Gibran menanggapi kritikan tersebut. Gibran tak ambil pusing dan menanggapi kritikan tersebut dengan santai. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu hanya mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Gibran tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait kritikan tersebut. Saya nggak mau menilai lagi. Kalau menilai nanti jadi debat yang kedua lagi nanti. Presiden Jokowi merespon soal aksi Gibran Rakabuming dalam debat Pilpres keempat yang dianggap tak sopan. Jokowi enggan memberikan komentar terkait aksi Gibran yang dianggap tak sopan hingga mengolok-olok Mahfud MD dan Caimin sebagai lawannya. Presiden mengatakan tidak mau menilai soal pelaksanaan debat Pilpres. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024. Jokowi enggan berkomentar karena takut memicu perdebatan seperti kejadian sebelumnya. Adapun sebelumnya kubu Ganjar Mahfud menyoroti sikap Gibran dalam debat keempat Pilpres. Kubu Ganjar Mahfud menilai sikap Gibran kurang beretika dan berupaya memancing emosi cawapres lainnya. Sedangkan Jokowi sebelumnya sempat mengomentari pelaksanaan debat ketiga Pilpres. Jokowi menilai debat ketiga yang menghadirkan 3 capres itu kurang fokus pada substansi sebab para kandidat saling menjatuhkan. Komentar itu kemudian menuai beragam respon dari publik hingga dugaan cawe-cawe. Atas hal itu, saat ditanya soal penampilan Gibran dalam debat keempat, Jokowi memilih tidak memberikan komentar apapun.
Presiden Jokowi menghadiri acara penyerahan pesawat keempat C-130C Super Hercules. Acara penyerahan pesawat Super Hercules itu digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari. Dalam acara itu terdapat momen menarik saat Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memakai jaket bomber pemberian Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Awalnya, jaket tersebut dipakaikan kepada Jokowi. Saat Jokowi memakai jaket berwarna biru tua itu, Prabowo langsung sigap mendekati Presiden dan membantu merapikan jaket. Kemudian setelah selesai merapikan jaket Jokowi, Prabowo tampak berjalan mundur. Prabowo kemudian mengenakan jaket bomber yang sama dengan Presiden Jokowi. Adapun pesawat C-130C Super Hercules merupakan pesawat terbaru dan tercanggih di kelasnya. Kementerian Pertahanan memilih pesawat tersebut karena sangat efektif untuk negara kepulauan. Sementara itu, Jokowi mengatakan pesawat C-130C Super Hercules merupakan alutsista penting yang bisa dipakai dalam operasi perang atau OPM dan operasi militer selain perang atau OMSP. Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Presiden Jokowi mengungkap bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Saat Jokowi mengucapkan itu, Capres 02 Prabowo Subianto yang berada di belakangnya terlihat tersenyum. Tak hanya itu, Prabowo juga terlihat berulang kali menganggukkan kepala merespon pernyataan Jokowi. Momen itu terjadi selesai Jokowi dan Prabowo menghadiri acara penyerahan pesawat C-130C Super Hercules. Acara tersebut digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024. Momen itu terjadi saat awak media bertanya soal menteri yang ikut menjadi tim sukses Capres. Jokowi mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan asal tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi kemudian berkata bahwa Presiden juga boleh melakukan kampanye dan berpihak pada Pilpres. Prabowo yang berada di belakang Jokowi terlihat mengangguk saat Presiden menyampaikan pernyataannya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merespon terkait dugaan aparat terlibat menjadi backingan tambang ilegal. Dugaan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam debat Cawapres kedua. Panglima mengatakan bahwa pihaknya memiliki aturan reward and punishment atau penghargaan dan hukuman terhadap prajurit. Jenderal Agus mengatakan TNI akan memberikan reward kepada prajurit yang memiliki keberhasilan di daerah operasi. Namun, jika ada prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran, maka pihaknya akan memberikan hukuman. Sementara itu, pihak TNI masih menyelidiki terkait aparat yang diduga menjadi backingan tambang ilegal. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan oleh Kapuspen TNI Majen Nugraha Gumilar. Pihak TNI disebut tengah mencari tahu kebenaran isu tersebut karena tidak ingin kabar itu menjadi liar. Adapun sebelumnya Mahfud MD mengungkap tidak mudah bagi pemerintah untuk menyelesaikan kegiatan tambang ilegal. Mahfud MD mengungkapkan ada aparat yang tidak melaksanakan aturan terkait pertambangan ilegal dan justru menjadi backingan kegiatan tersebut.
Isu Mahfud MD akan mundur dari Menko Polhukam ternyata dibahas dalam internal Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar Mahfud, Hoirul Anna, mengatakan internal TPN terbagi menjadi dua suara. Pertama, mereka menyarankan Mahfud harus bertahan dalam jabatannya sebagai Menko Polhukam. Sedangkan yang kedua, mereka menyarankan Mahfud MD mundur dari jabatannya. Meski sempat ada perbedaan pandangan di internal TPN, namun kedua kelompok itu memiliki satu irisan, yakni menjunjung prinsip keadilan. Ana mengatakan dalam diskusi itu, forum memandang pemilu penting untuk memastikan arah demokrasi di Indonesia yang sehat tanpa kecurangan. Dalam diskusi itu diputuskan Mahfud MD tetap menjadi Menko Polhukam untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tidak ada kecurangan. Sementara itu dalam kampanyenya, Mahfud MD memastikan akan mundur dari jabatannya. Mahfud mengatakan dirinya masih menunggu momentum yang tepat terkait hal itu. Saat dikonfirmasi terkait momentum itu, Ana mengatakan bahwa yang dimaksud Mahfud bukan soal tanggal. Menurut Ana, momentum yang dimaksud adalah dinamika pemilu yang berlangsung di Indonesia. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Kubu pasangan calon 01 dan 03 memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Jokowi soal keberpihakan. Sebelumnya, Jokowi mengungkap bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Pernyataan itu memicu respon yang berbeda dari kubu Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Kubu Anies mengkritik keras pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi. Kritikan itu disampaikan oleh eksekutif Kapten Timnas Amin, Sudirman Said. Sudirman Said mengatakan seorang kepala negara harus melindungi dan mengayomi seluruh paslon. Menurutnya, jika presiden dan menteri ingin ikut berkampanye, maka mereka harus cuti dalam tugasnya. Jika masih menjabat, maka hal itu bisa disebut sebagai bentuk pelanggaran netralitas. Menurut Sudirman, presiden merupakan wasit tertinggi dalam Pilpres sehingga tidak boleh memihak. Berbeda dengan Sudirman Said, wakil tim kampanye nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman justru setuju jika presiden boleh memihak. Menurut Habibur Rahman, presiden dan menteri merupakan warga negara Indonesia, sehingga sah jika memihak terhadap salah satu paslon. Habibur Rahman mengatakan tidak ada satu ketentuan hukum yang dilanggar jika presiden mendukung salah satu paslon. Ia kemudian mencontohkan peristiwa di Amerika Serikat, di mana saat itu presiden yang berkuasa mendukung bahkan berkampanye untuk salah satu calon presiden periode berikutnya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP
PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.